Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Ibu dosen pembimbing mata kuliah Agama Hindu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai upacara pengabenan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ketut Vera Yuniwati dengan NIM 2010009 dari Prodi Komputasi Akuntansi. Baik, saya akan lanjutkan. Abstrak. Orang Hindu yang berada di Bali, yang mata pencarian pokoknya adalah sebagai petani dengan lahan yang terbatas. Meskipun penghasilan dari bertani tidak tetap, tapi ada juga di antara mereka yang sanggup melaksanakan upacara pengaben perorangan. Padahal biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan ngaben mencapai puluhan juta. Menariknya ngaben perorangan karena jenazah dikremasi atau dibakar. Sesungguhnya bagaimana tata cara pelaksanaan upacara ngaben perorangan itu, sehingga menghabiskan dana yang cukup banyak. Penelitian ini untuk mendeskripsikan tata cara pelaksanaan upacara ngaben perorangan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat Bali yang terlibat langsung dalam pelaksanaan ngaben. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara ngaben melibatkan berbagai unsur. Setiap tahapan upacara menyertakan aneka macam sesajen atau bantal untuk persembahan di samping peralatan lain untuk jenazah. Adapun tahapan upacara itu adalah penyelenggaraan jenazah atau mayat, yaitu memandikan, mendarani atau mengapani, kremasi, nyekah, ngaben, ngeroras, dan pembersihan. Terus, apa sih pengertian dari pengabenan? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Pengabenan atau ngaben adalah upacara atau fitriyatnya yang ditunjukkan untuk roh leluhur. Ngaben pada intinya adalah untuk membalikan roh leluhur atau orang yang sudah meninggal ke tempat asalnya. Upacara ngaben adalah upacara yang mensucikan roh leluhur orang yang sudah meninggal. Menurut agama Hindu, terutama di Bali, tubuh manusia terdiri dari badan halus, badan kasar, dan karma. Badan kasar terdiri dari 5 unsur, yaitu zat padat, cair, panas, angin, dan ruang hampa. 5 elemen ini disebut Panca Mahabhuta. Pada saat meninggal, 5 elemen ini akan menyatu kembali ke asalnya, dan badan halus yang berupa roh yang meninggalkan badan kasar akan disucikan pada saat ngaben. Selanjutnya ada jenis-jenis pengabenan. Yang pertama, pengabenan dengan pembakaran jenazah atau mayat secara langsung. Pengabenan dengan pembakaran jenazah mayat atau jenazah secara langsung disebut sawo wedana. Biasanya jenis pengabenan ini dipersiapkan dari jauh hari dengan terlebih dahulu mayat diawetkan hingga waktu pembakaran mayat. Yang kedua, yaitu ada pembakaran tulang mayat. Pembakaran dengan tulang mayat atau jenazah yang dibakar disebut asti wedana. Tidak diawali dengan pengawetan jenazah atau mayat, tetapi dengan menguburkan mayat terlebih dahulu. Dengan demikian, yang akan dibakar nantinya adalah tulang mayat yang bersangkutan. Selanjutnya ada dudonan acara atau dalam bahasa Indonesia disebut rangkaian acara. Untuk rangkaian acara yaitu ada ngulapin, nyiramin, ngajum, ngaskare, memeras, pepegatan, pengutangan, ngeseng, nganyud, ngerorasin. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari dudonan acara yang ini. Dimulai dari ngulapin. Upacara untuk ngulapin, upacara untuk memanggil sang atma.
Upacara untuk memanggil sang Atma. Upacara ini juga dilaksanakan apabila yang bersangkutan meninggal luar rumah yang bersangkutan, misalnya di rumah sakit dan lain-lain. Upacara ini dapat berbeda-beda tergantung tata cara dan tradisi setempat. Ada melaksanakan di perampatan jalan, pertigaan jalan, dan kuburan setempat. Yang kedua yaitu nyiramin atau memandusin. Upacara memandikan atau membersihkan mayat yang biasanya dilakukan di halaman rumah keluarga yang bersangkutan atau natah. Prosesi ini juga disertai dengan pemberian simbol-simbol seperti bunga melati di rongga hidung, belahan kaca, dan di atas mata, daun intaran di alis, dan perlengkapan lainnya dengan tujuan mengembalikan kembali fungsi-fungsi dari bagian tubuh yang tidak digunakan ke asalnya, serta apabila roh mendiang mengalami reinkarnasi kembali agar dianugerahi badan yang lengkap atau tidak cacat. Terus selanjutnya yaitu ngajum. Ngajum kajang. Kajang artinya selembar kertas putih yang ditulisi dengan aksara-aksara magis oleh pemangku, pendeta, atau tertua adat setempat. Setelah selesai ditulis, maka para kerabat dan keturunan dari sang bersangkutan akan melaksanakan upacara ngajum kajang dengan cara menekan kajang itu sebanyak 3 kali. Sebagai simbol ngajum kajang dengan cara menekan kajang itu sebanyak 3 kali sebagai simbol kemantapan hati para kerabat melepas kepergian mendiang dan menyatukan hati para kerabat sehingga mendiang dapat dengan cepat melakukan perjalanan ke alam selanjutnya. Yaitu selanjutnya ngaskare. Ngaskare bermakna untuk menyucikan roh mendiang. Penyucian ini dilakukan dengan tujuan agar roh yang bersangkutan dapat bersatu dengan Tuhan dan bisa menjadi pembimbing kerabatnya yang masih hidup di dunia. Selanjutnya yaitu memeras. Memeras berasal dari kata peras yang artinya berhasil, sukses, atau selesai. Upacara ini dilaksanakan apabila mendiang sudah memiliki cucu, karena menurut keyakinan cucu tersebutlah yang akan menuntun jalannya mendiang melalui doa dan karma baik yang mereka lakukan. Selanjutnya yaitu papegatan. Papegatan berasal dari kata pegat yang artinya putus. Makna upacara ini adalah untuk memutuskan hubungan duniawi dan cipta dari kerabat mendiang. Sebab kedua hal tersebut akan menghalangi perjalanan sang roh menuju Tuhan. Dengan upacara ini, pihak keluarga berarti telah secara ikhlas melepas kepergian mendiang ke tempat yang lebih baik. Sarana dari upacara ini adalah sesaji atau bantan yang disusun pada sebuah lesung batu dan di atasnya diisi 2 cabang pohon dadap yang dibentuk seperti gawang dan dibentangi benang putih pada kedua cabang pohon tersebut. Nantinya benang ini akan diterobos oleh kerabat dan pengusung jenazah atau mayat sebelum keluarga rumah hingga putus. Selanjutnya ada pengutangan dilaksanakan setelah upacara papegatan yang dilanjutkan dengan pakiriminan ke kuburan setempat. Jenazah atau mayat beserta kajangnya kemudian dinaikkan ke atas bade atau wadah, yaitu menara pengusung jenazah atau mayat, atau hal ini tidak mutlak harus ada, dapat diganti dengan keranda biasa yang disebut pepage.
Dari rumah yang bersangkutan, anggota masyarakat akan mengusung atau mengangkat semua perlengkapan upacara beserta jenazah diiringi oleh suara belaganjur atau gong khas Bali yang bertalu-talu dan bersemangat, atau suara angklung yang terkesan sedih. Di perjalanan menuju kuburan, jenazah ini akan diarak berputar 3 kali berlawanan arah jarum jam yang bermakna sebagai simbol mengembalikan unsur Pancamahawuta ke tempatnya masing-masing. Selain itu, perputaran ini juga bermakna berputar 3 kali di depan rumah mendiang sebagai simbol perpisahan dengan sanak keluarga. Berputar 3 kali di perempatan dan pertigaan desa sebagai simbol perpisahan dengan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, berputar 3 kali di muka kuburan sebagai simbol permisahan ke dunia lain. Selanjutnya, yaitu ngeseng. Ngeseng adalah upacara pembakaran jenazah tersebut. Jenazah atau mayat dibaringkan di tempat yang telah disediakan, disertai sesaji atau dan banten dengan makna filosofis sendiri. Kemudian diperciki oleh pendeta yang memimpin upacara dengan tirta pengentas yang bertindak sebagai api abstrak diiringi dengan puja mantra dari pendeta. Setelah selesai, kemudian barulah jenazah atau mayat dibakar hingga hangus. Tulang-tulang hasil pembakaran kemudian dikumpulkan dan dirangkai sesuai posisi tulang belulang itu sendiri pada tubuh saat masih utuh. Rangkaian dilakukan sedapatnya tulang yang terkumpul, tidak harus lengkap. Rangkaian tulang belulang itu diupacarai, kemudian digilas dan dimasukkan ke dalam buah kelapa gading yang telah dikeluarkan airnya. Sisa tulang lainnya yang tercampur arang kayu dan sulit dikumpulkan dibungkus kain kafan. Selanjutnya yaitu nganyut. Nganyut bermakna sebagai ritual untuk menghanyutkan segala kekotoran yang masih tertinggal dalam roh mendiang dengan simbolisasi berupa menghanyutkan abu jenazah atau mayat. Upacara ini biasanya dilaksanakan di laut atau di sungai masing-masing desa. Selanjutnya yaitu makelud atau ngerorasin. Makelud biasanya dilaksanakan 12 hari setelah upacara pembakaran jenazah atau mayat. Dalam bahasa Bali, 12 artinya roras. Makna upacara makelud atau ngeroras ini adalah melepaskan ekodase indriya atau 11 indriya dan menyucikan kembali lingkungan keluarga akibat kesedihan yang melanda keluarga yang ditinggalkan. Setiap hari dilepas 1 indriya hingga hari ke-11. Di hari ke-12 dilaksanakan upacara penyucian. Baik, begini. Upacara ngaben. Upacara ngaben memerlukan dana yang cukup besar, sampai puluhan juta. Seperti pada zaman sekarang yang sedang berjalannya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan di Bali. Adapun upacara yang bisa dilakukan yaitu upacara Mekengsan Ringgeni. Ini diawali dengan memandikan jenazah yang dipimpin seorang pendeta Hindu diikuti seluruh anggota keluarga yang meninggal. Lantunan gamelan khas Bali atau Bleganjur mengiringi prosesi Mekengsan Ringgeni. Usai dimandikan dan dirias, jenazah atau mayat dibungkus dengan kain kafan dan tikar. Usai dibungkus, anggota keluarga meletakkan sejumlah uang di atas jenazah sebagai simbol bekal roh di alam yang baru. Kemudian dimasukkan ke dalam peti mati. Jenazah warga yang meninggal pun diarak keluarga dan warga yang membantu. Setibanya di perempatan desa, peti mati berisi jenazah dinaikkan ke atas bade atau wadah jenazah untuk dibawa ke setre atau ke kuburan.
Pada masa pandemi ini, belum tentu semua orang Bali atau yang beragama Hindu bisa melaksanakan pengabenan dengan biaya yang besar. Banyak dari orang memilih untuk melakukan kremasi yang bisa mempersingkat pengabenan seperti orang-orang yang meninggal karena wabah virus corona atau COVID-19 yang lagi hit saat ini. Salah satu keuntungan yaitu memperkecil pengeluaran dana, mempersingkat waktu, dan proses akan ditangani oleh petugas yang sudah ditentukan oleh pihak yang bertugas untuk kremasi jenazah atau mayat. Pada proses pelaksanaan, dihimbau pada pihak keluarga dan warga agar tidak mendekati tempat pembakaran jenazah atau mayat jika sedang teridentifikasi penyakit menular berbahaya. Tujuan dari upacara pengabenan atau ngaben, upacara ngaben secara konsepsional memiliki makna dan tujuan sebagai berikut. Dengan membakar jenazah, simbolisnya kemudian menghanyutkan abu ke sungai atau laut, memiliki makna untuk melepaskan sang atma atau roh dari belenggu keduniawian sehingga dapat dengan mudah bersatu dengan Tuhan atau moksha tam atmanam. Membakar jenazah juga merupakan suatu rangkaian upacara untuk membalikan segala unsur Panca-Mahabhuta atau 5 unsur pembangun badan kasar manusia kepada asalnya masing-masing agar tidak menghalangi perjalanan atma ke Sunya Loka. Bagi pihak keluarga, upacara ini merupakan simbolisasi bahwa pihak keluarga telah ikhlas dan merelakan kepergian yang bersangkutan. Baik, sekian dan terima kasih materi tentang upacara pengabenan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila salah kata kalimat yang saya ucapkan. Matur suksema, Om Santi 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 Om. Terima kasih.